Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridatul Hamidah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori penawaran Islam. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Penawaran sendiri memiliki arti jumlah barang yang ditawarkan penjual pada suatu pasar dengan tingkat harga tertentu dalam suatu periode. Jadi, teori penawaran ini adalah teori yang menjelaskan sifat penjual dalam menawarkan barang yang akan dijual. Teori penawaran Islam mengingatkan kembali kepada sejarah penciptaan manusia. Bumi dan manusia tidak diciptakan pada saat yang sama. Bumi berevolusi hingga akhirnya dapat ditinggali oleh manusia. Dalam memanfaatkan alam yang telah disediakan Allah bagi keperluan manusia, larangan yang harus dipatuhi adalah janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Allah sangat membenci mereka yang berbuat kerusakan di bumi. Untuk selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor yang pertama yaitu ada biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Jika biaya pembuatan atau produksi suatu produk sangat tinggi, produsen akan membuat produk lebih sedikit dengan harga jual yang mahal karena takut tidak mampu bersaing dengan produk sejenis dan produk tidak laku terjual. Teknologi adalah penemuan dan peningkatan teknologi yang diterapkan untuk menurunkan biaya produksi. Untuk faktor yang kedua yaitu tujuan perusahaan. Perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya akan menjual produknya dengan margin keuntungan yang besar sehingga harga jual menjadi tinggi. Jika perusahaan ingin produknya laris dan menguasai pasar, ia harus menetapkan harga yang rendah dengan tingkat keuntungan yang rendah sehingga harga jual akan rendah untuk menarik minat konsumen. Faktor yang ketiga yaitu pajak. Kenaikan pajak akan menyebabkan harga jual jadi lebih tinggi, sehingga perusahaan menawarkan lebih sedikit produk akibat permintaan konsumen yang turun. Faktor yang keempat yaitu ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Jika ada produk pesaing sejenis di pasar dengan harga yang murah, konsumen akan ada yang beralih pada produk tersebut hingga terjadi penurunan permintaan. Akhirnya penawaran pun dikurangi. Untuk faktor yang kelima yaitu prediksi atau perkiraan harga pada masa depan. Ketika harga jual akan naik pada masa mendatang, perusahaan akan mempersiapkan diri dengan memperbanyak output produksi dengan harapan bisa menawarkan atau menjual lebih banyak ketika harga naik akibat berbagai faktor. Untuk selanjutnya yaitu faktor penawaran dalam Islam. Yang pertama ada maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran bergantung pada tingkat keimanan produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Yang kedua yaitu keuntungan. Keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena dapat mengakumulasi modal, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal untuk memperoleh maslahah yang lebih besar lagi agar mencapai falah. Dalam ekonomi Islam diketahui bahwa ada 4 hal yang dilarang dalam menjalankan aktivitas ekonomi, yaitu mafsadah, gharar, maisir, dan transaksi riba. Untuk selanjutnya yaitu fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan harga barang di pasar dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen untuk menganalisis kemungkinan dari banyak barang yang akan diproduksi. Dalam fungsi penawaran, antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan memiliki hubungan positif. Bisa kita rumuskan QS sama dengan A plus BPS, di mana A dan B adalah konstanta, di mana B harus bernilai positif. B sama dengan delta QS dibagi delta PS, di mana PS adalah harga barang per unit yang ditawarkan,
Sedangkan QS adalah banyaknya unit barang yang ditawarkan. Untuk selanjutnya yaitu kurva penawaran. Kurva penawaran memiliki slope positif, artinya kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ini berarti antara harga barang X dan jumlah penawaran barang X mempunyai hubungan searah. Jadi, jika harga barang X mengalami kenaikan, jumlah barang X yang ditawarkan akan bertambah. Sebaliknya, jika harga barang X mengalami penurunan, maka jumlah barang X yang ditawarkan akan berkurang. Bisa kita lihat pada kurva di sampingnya. Untuk selanjutnya yaitu hukum penawaran. Hukum penawaran menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang yang ditawarkan kepada penjual. Hukum penawaran menyatakan semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Jadi, jika harga barang tinggi, lebih banyak orang yang melihat potensi untuk mendapat keuntungan dengan menjual barang yang diproduksi sehingga jumlah penawaran barang tersebut akan tinggi. Begitu sebaliknya, ketika harga turun, maka jumlah penawaran juga turun. Orang yang memperoleh keuntungan dari harga yang rendah akan lebih sedikit, sedangkan orang yang tidak memperoleh keuntungan dari harga yang rendah akan menunda penjualan sehingga jumlah penawaran di pasar akan berkurang. Untuk selanjutnya yaitu asumsi rasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada homo economicus. Manusia diinjeksi dengan norma moral Islam sehingga nafsu untuk memenuhi keinginannya tidak selalu dipenuhi. Demikian juga cara untuk memenuhi keinginan tersebut senantiasa dikaitkan dengan norma moral Islam yang selalu menemaninya kemana saja dan di mana saja. Semua barang dan jasa yang diproduksi dan ditawarkan ke pasar mencerminkan kebutuhan real dan sesuai dengan tujuan syariah Islam itu sendiri. Yang kedua yaitu ada rasionalitas. Adanya injeksi norma moral Islam akan menjadi pelita bagi tiap-tiap agen ekonomi untuk bertindak rasional, tetapi dalam kerangka nilai-nilai Islam. Gaya hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan dalam memproduksi dan mengonsumsi, serta selalu memperhatikan batas halal dan haram adalah rambu-rambu yang akan memberikan teguran kepada Islamic man. Yang ketiga yaitu netral terhadap nilai atau value netral. Adanya keterikatan kepada nilai dalam penawaran tidak menjadikan kinerja produksi dan penawaran dalam perspektif Islam kekurangan insentif. Dengan injeksi moral Islam justru membuka dan memperluas horizon serta berfungsi mendorong agen ekonomi agar berusaha lebih baik dan efisien. Bagi orang yang memahami Islam secara parsial dan tidak komprehensif, semua nilai ini hanya berfungsi sebagai hambatan dalam ekonomi dan pembangunan. Yang selanjutnya yaitu ada pengaruh pajak penjualan dalam penawaran Islam. Yang pertama, pajak yang dikenakan pada pembeli. Penawaran di sini tidak terpengaruh karena berapapun harga yang terbentuk setelah adanya pajak dan insentif yang diterima penjual tetap, sehingga pajak tersebut menggeser kurva permintaan. Yang kedua yaitu ada pajak yang dikenakan pada penjualan. Dampak dari pemberlakuan pajak kepada penjual adalah menurunnya penawaran karena pajak dipungut dari penjual yang membuat penjualan suatu produk kurang menguntungkan. Dan yang terakhir yaitu ada elastisitas dan pembagian beban pajak. Untuk selanjutnya yaitu konsep biaya dalam teori penawaran. Di sini ada jenis-jenis biaya. Yang pertama ada biaya total, yang kedua ada biaya tetap, yang ketiga ada biaya tetap rata-rata,
Yang keempat ada biaya variabel. Yang kelima ada biaya total rata-rata. Yang keenam ada biaya variabel rata-rata. Dan yang terakhir ada biaya marginal. Untuk selanjutnya yaitu kurva penawaran jangka pendek. Kurva penawaran jangka pendek dari suatu sektor industri secara keseluruhan dapat dirumuskan melalui penjumlahan horizontal seluruh kurva penawaran jangka pendek masing-masing perusahaan. Jika harga di bawah P0, perusahaan tidak mau berproduksi karena harga masih lebih kecil dari biaya variabel per unit yang paling rendah. Jika harga naik ke P untuk mencapai laba maksimum, perusahaan berproduksi pada saat MR sama dengan MC atau MR P sehingga jumlah output adalah Q. Jika harga jual terus meningkat, misalnya ke P2, P3, dan P4, perusahaan harus memproduksi Q2 dan Q4 agar mencapai laba maksimum. Bisa kita lihat pada kurva di atas. Pada gambar di atas tampak bahwa MC, MR, dan kurva biaya variabel rata-rata. Pada setiap harga yang berada di atas P, berapapun penjualan yang dilakukan oleh produsen, harga selalu melebihi AVC, sehingga produsen masih mendapatkan laba ekonomis positif. Untuk selanjutnya, kurva penawaran jangka panjang. Di sini ada industri skala biaya konstan. Dalam industri skala biaya konstan, penambahan penggunaan faktor produksi karena masuknya perusahaan-perusahaan baru tidak akan menaikkan harga faktor produksi. Oleh karena itu, kurva-kurva biaya perusahaan yang sudah ada tidak berubah. Kurva penawaran jangka panjang adalah LS yang berbentuk garis lurus sejajar sumbu horizontal. Yang selanjutnya yaitu hubungan marginal cost dan kurva penawaran. Pada jangka pendek, perusahaan akan memaksimalkan labanya dengan memiliki posisi output yang memiliki harga sama dengan MC. Hal ini dikarenakan selama tingkat harga sama dengan nilai minimal biaya variabel rata-rata atau AVC, maka keadaan tersebut merupakan kurva penawaran. Selanjutnya, setiap tingkat harga di atas AVC tetapi di bawah ATC menandakan bahwa perusahaan mengalami kerugian setiap output yang dijual. Hal ini terjadi karena belum bisa menutup AVC, tetapi telah berhasil menutup AVC. Nah, untuk selanjutnya dalam fungsi penawaran ini terdapat surplus produsen. Surplus produsen sendiri adalah jumlah yang dibayarkan oleh penjual untuk sebuah barang dikurangi dengan biaya produksi barang tersebut. Berbeda dengan seorang pembeli yang selalu ingin menerima barang dengan harga yang lebih rendah. Seorang penjual selalu ingin menerima harga yang lebih tinggi untuk setiap barang yang dijual. Semakin tinggi harga yang diperoleh, maka semakin tinggi pula surplus produsen yang dimiliki oleh penjual. Terima kasih, itu tadi pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.